Ini juga. Bukannya kemarin udah saya kasih tahu ya? Jangan sekali-sekali deketin calon istri saya. Saya yang ngajak ketemu bukan dia. Jangan deketin calon istri saya. Dan sampai kapanpun saya akan tetap mencintai kamu, apapun resiko dan Hai. konsekuensi. Kamu ngagetin aja orang, caranya kalau datang tuh salam. Ngapain kesini? Ya sengaja saya orang main-main, suntuk saya di rumah. Duh. Ini juga. Bukannya kemarin udah saya kasih tahu ya? Jangan sekali-sekali deketin calon istri saya. Saya yang ngajak ketemu bukan dia. Syukur-syukur tadi saya lewat dari sini. Tuh ngapain kamu Dan kesini? kebetulan saya ada mau beli minuman dan saya lihat kamu. Tahu-taunya kamu di sini ya? Emang Ngapain terus kenapa? berduaan di sini? Biarin dia duduk di sini, kenapa? Kali-kali saya kasih tahu kamu, Udit. Jangan deketin calon istri saya. Baru saya duduk ya. Iya. Udah makan? Samaan, udah. Bagaimana kalau kita makan dulu? Udah saya makan tadi udah. Perasaan kemarin udah loh saya kasih tahu, Udin, jangan sekali-sekali deketin calon istri saya. Karena dia sudah dititipkan sama orang tuanya ke saya. Saya rasa kamu udah paham pas saya jelasin kemarin itu. Terlebih orang tuanya sudah menentukan jadwal pernikahan saya. Langkah demi langkah ku lalui, jalan panjang penuh misteri. Kadang jatuh lalu berdiri, mengejar mimpian. Kamu ngomong secara sepihak, saya nggak tahu apa-apa loh. Tiba-tiba kamu bilang jadwal pernikahan. Oh, Desi. Kamu tidak tahu ya perjanjian saya bersama orang tuamu? Kertas hitam di atas putih. Nggak usah bahas itu di sini. Dan kamu juga, Udin. Saya udah tahu bebet bibit kamu, masa lalu kamu, pekerjaan kamu saat ini. Dan waktu terus berputar, mengajarkanku bertahan. Dan kamu tidak pantas untuk Desi. Karena saya sudah ada perjanjian dengan orang tuanya. Kamu nggak usah bahas itu di sini. Diam, Desi. Saya lagi omongkan yang serius ini. Saya juga serius. Kalau ada mau diomongin, omongin sama saya, nggak usah bawa dia. Masalah perjanjian itu biarin, ntar kita ngomong berdua. Tapi nggak kayak gitu juga. Iya, saya tahu saya salah. Saya ngajak dia ketemu, bukan dia yang ngajak saya ketemu. Kamu ketemuan di tempat yang seperti ini lagi. Masalahnya buat kamu apa? Ya masalahnya kan kamu itu masa depan saya. Dan kamu juga, Udin, kalau memiliki rasa malu, memiliki kehormatan sebagai laki-laki yang sejati, lebih baik kamu berpikir deh, kamu tinggalkan Desi malam ini. Takdir tak pernah ku pilih. Kamu
nggak ada hak loh buat nyuruh dia buat ninggalin saya. Cepat atau lambat, kamu harus meninggalkan Desi. Dan kalau bisa, malam, menit, dan jam ini, saya tidak mau melihat kamu lagi. Ku coba untuk memahami semua yang terjadi, meski hati. Karena mulai malam ini saya akan selalu bersama Desi. Saya nggak mau. Gini, mungkin saya sebagai seorang laki-laki yang seperti abang bilang, mungkin abang sudah tahu siapa saya dan bagaimana saya, dan abang juga tahu bibit dan bobot saya sejauh apa. Jika abang tahu siapa saya, terus apa alasan abang ingin melihat saya pergi meninggalkan Desi? Ya karena Desi itu milik saya. Desi tidak akan dimiliki siapapun. Karena saya udah ada perjanjian bersama orang tuanya. Saya nggak perlu tahu apapun bentuk perjanjian abang dengan orang tua Desi. Yang perlu abang tahu sekarang, saya mencintai Desi dan saya ditakdirkan untuk itu. Mungkin Desi tidak ada pilihan lagi selain memilih saya. Dan kamu Udin, kamu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hidup dan keluarganya Desi. Tidak ada jaminan untuk menyelesaikan itu. Melihat beberapa keadaan yang saat ini dialami oleh keluarganya Desi. So, satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan itu ya saya. Kamu Udin, kalau kamu masih punya rasa malu sebagai seorang laki-laki, saya harap kamu bisa tinggalkan Desi malam ini. Atau tidak, dengan kata-kata halus seperti ini, mungkin saya bisa akan menempuh jalur kasar. Tidak, Pak. Saya boleh-boleh saja memaksakan diri saya dan kehendak saya. Dan apapun resiko dan konsekuensinya, saya akan tetap bersama Desi. Tapi mohon maaf, bila seandainya kemudian saya datang hanya sebatas untuk mengganggu hubungan abang dan Desi yang katanya calon istrimu, dan saya datang semata-mata untuk merusak keharmonisan keluarga Desi dan juga dengan abang, maka detik ini saya akan pergi. Tapi bukan berarti semuanya akan selesai sampai di sini. Dan percayalah, saya tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Kepergian saya ini adalah sebuah kode keras bahwa akan ada sesuatu hal yang besar yang akan terjadi suatu hari nanti. Dan terima kasih atas semuanya. Dan silahkan lanjutkan semua. Kamu nggak usah Satu kata buat kamu Din, mampus. Meski jalanku penuh duri, kan ku tempuh. Kamu tahu kan siapa pemenangnya?
Kamu menang cuma karena materi kamu aja. Uang itu adalah segala-segalanya. Udah saya bilang Desi, kamu tidak ada apa-apanya. Harapan yang tersisa ini kan jadi cahaya. Sekarang mumpung Udin udah nggak ada di sini, kemudian kita berdua tanpa ada orang tuamu. Bagaimana kalau kita bicarakan yang serius terkait mengenai perjanjian yang sudah saya buat bersama orang tuamu dan keluarga-keluarga kamu. Gak banyak yang mau saya bilang sama kamu. Sebenarnya males saya ketemu sama kamu. Males sekali. Tapi kalau bukan karena perjanjian itu, saya nggak bakalan mau ketemu sama kamu. Dan kalau saya tahu tadi kamu di sini, nggak mungkin saya di sini sama Udin. Sudah saya bilang, di kota ini pasti ada saya. Kalau nggak saya, ya tim saya. Pasti kemanapun kamu berjalan, bergerak, tentu saya akan tahu. Karena saya punya banyak teman, punya banyak tim. Sudahlah Desi, kamu ngalah aja. Kamu ikutin apa yang dimau sama orang tuamu. Rambutku mulai memutih. Desi, seperti yang saya bilang tadi, menyerah sudah. Orang tuamu juga udah melepaskan kamu ke saya. Saya harus jaga kamu. Berhubung Udin gak ada di sini, mungkin kamu ada mau ngomong sesuatu ke saya. Kamu belum jadi suami saya aja. Kamu udah begitu posesif sama saya. Yuk, kita pulang ayo. Saya nggak mau, bisa saya pulang sendiri. Kamu pulang di sana, ntar saya pulang sendiri. Dia penampilan cowok. Apa yang kamu harapin dari dia? Hidupnya gak jelas, keluyuran setiap malam, diajak nongkrong di tempat yang seperti ini. Kalau saya jadi kamu ya, saya harus berpikir berkali-kali lipat. Karena hidupnya dari hidup aja. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Orang tuamu lagi membutuhkan kamu untuk saat ini. Jadi, kalau saya di posisi kamu, mungkin saya akan menerima tawaran orang tua yang sudah membesarkan kita. Saya rasa kamu udah ngerti, kamu udah dewasa, udah berpikir ya. Tapi ya kamu pikir aja, gimana saya bisa sama kamu? Sedangkan saya baru kenal sama kamu dan saya nggak cinta sama kamu. Nanti cinta itu akan datang seiring berjalannya waktu. Saya bisa kasih segalanya loh. Udah kamu lihat kan? Berapa kali kamu jalan, ketemu sama dia. Apa yang bisa dia beri kepada kamu? Tidak ada. Kalau bisa kamu ngomong kayak gitu sama saya. Tapi kamu nggak tahu kalau saya tuh benar-benar sayang sama dia. Saya kenal dia jauh sebelum saya kenal kamu. Bagaimana dengan orang tuamu yang telah melahirkan kamu? Coba sekarang kamu pikirkan. Orang tuamu pernah merasakan lelah saat kamu membutuhkan dia?
Masa kamu udah dewasa seperti ini nggak tahu terima kasih kepada orang tua? Orang tuamu lagi membutuhkan kamu saat ini. Saya mikirin orang tua saya, kalau nggak saya mikirin orang tua saya, nggak mungkin saya nggak sudi bakalan ketemu sama kamu. Dan saya nggak bakalan mau buat tanda tanganin perjanjian yang udah kamu buat. Nah, kalau kamu udah sayang sama orang tuamu, mungkin kamu bisa berpikir berkali-kali. Setelah kamu akan bersama saya nantinya, kamu akan hidup layak, orang tuamu akan bahagia, hutang-hutang orang tuamu akan selesai, dan kamu akan hidup bahagia bersama saya. Iya, memang kamu bisa memberi saya segalanya. Kamu bisa kasih saya apapun yang saya mau. Tapi kamu nggak bisa ngasih saya kenyamanan. Rasa aman yang ada di hati saya itu beda pas sama kamu dan sama dia. Jujur ya, saya nggak habis mikir sama kamu. Apa yang sudah dikasih sama Udin kepada kamu sehingga kamu kekeh untuk memilih dia. Dia ngerasa tulus sama saya. Dia ngasih saya ketulusan, dia ngasih saya cinta yang tulus. Gak kayak kamu. Kamu cuma mau sama saya karena kamu lihat saya seperti apa yang kamu bilang. Karena kamu lihat saya itu cantik. Dan kamu memanfaatkan keadaan. Dan kamu coba mengambil saya dari orang tua saya dengan perjanjian hutang apalah. Jujur ya Desi, sebelum saya udah mau menikahi kamu seperti ini, saya sebenarnya jauh lebih kasihan sama orang tuamu. Seperti yang saya bilang, saya juga tidak mau mengambil jalan seperti ini. Saya tidak mau. Saya tidak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Tapi takdir semesta mengizinkan kita dan orang tuamu betul-betul yakin bahwa anaknya akan bahagia bersama saya. Tapi kamu gak pernah mikirin gimana nasibnya dia. Gimana perasaannya dia saya giniin. Seandainya kamu jadi dia, apa kamu bakalan bersikap seperti ini? Justru saya kasihan sama dia. Dengan keadaan ekonomi keluargamu yang seperti ini, apa bisa dia memberikan kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman untuk keluargamu? Kadang luka datang tanpa Kamu hidup bukan untuk diri sendiri, Desi. Lihat orang-orang yang di sana. Banyak orang yang mau di posisi kamu, yang sudah tentu terjamin masa depannya, bahagia. Banyak yang seperti yang mau seperti kamu. Seandainya saya bisa memilih, saya nggak mau ada di posisi ini. Sampai sekarang ya, saya nggak habis mikir. Ada ya seorang cewek yang masih dikatakan bisa dikatakan cinta. Dengan cinta akan bahagia, dengan cinta akan mendapatkan segalanya. waktu akan menjawab. Coba sekarang kamu berpikir, Desi. Apa bisa dia akan memenuhi semua kebutuhan kamu dengan beban yang seberat ini kamu pikul bersama keluargamu? Saya rasa dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan semuanya dengan keadaan yang ya kita lihat selama ini hidupnya seperti itu saja. Dia nggak akan mau. Dia nggak akan mau, Desi. Kamu
Kamu udah makan? Makan aja. Udah. Pulang sama saya nanti ya. Saya bisa pulang sendiri. Udah malam ini. Saya biasa pulang sendiri. Saya biasa kemana-mana sendiri. Justru itu yang dipikirkan sama orang tuamu. Kamu kesana kemari sendiri. Bagaimana kalau kamu hidup sama dia? Apakah akan lebih bahagia? Atau justru akan memberikan dampak negatif? Tambah kacau. Senjanya orang tuamu, ketawa orang tuamu. Dan saya tanya deh sama kamu. Perasaan tadi siang kamu masih di rumah orang tua saya. Kenapa di mana ada saya, di situ ada kamu? Kamu sengaja sekali kamu membuntu saya. Hampir setiap hari, setiap menit dia telepon saya, Grace, untuk dimintain tolong bahwa saya harus jaga kamu kemanapun. Saya nggak perlu kamu jaga. Saya bisa jaga diri sendiri. Kenapa ya sih? Kamu udah selesai ngomong kan? Bisa tinggalin saya pulang sekarang? Saya tidak yakin kamu akan pulang. Siapa tahu kamu bisa ketemu aja sama orang itu yang tadi. Kamu nggak berhak buat mengatur hidup saya. Mau saya kemana aja? Gak bisa Desi. Saya udah dijanjiin sama orang tuamu. Saya sudah buat tanda tangan juga sama dia bahwa selama saya udah dijodohkan sama kamu, kamu harus sama saya. Tapi sekarang saya lagi pengen sendiri. Bisa saya pulang sendiri. Kamu tinggalin saya sekarang. Mau ada nggak adanya kamu, saya tetap bakalan sedih. Oke. Mungkin saya akan kasih kamu waktu ya. Sekitaran 3 kali 24 jam atau 3 hari untuk mengambil keputusan. Jika kamu sampai 3 hari tidak ada jawaban yang jelas, tentu saya akan menempuh jalur hukum. Saya rasa kamu bisa pikirkan itu, bagaimana mental orang tuamu ke depannya. Kamu berurusan sama saya soalnya ini. Kamu mengancam saya. Bukan mengancam, lebih ke memberikan pandangan bagaimana keluargamu ketika saya akan menempuh jalur serius. Uang saya banyak di orang tua. Kalau begitu, kamu boleh pulang duluan. Saya tunggu di sini. Kamu pulang aja sendiri. Saya nggak yakin kalau kamu bakalan pulang. Kamu pulang aja, saya lagi pengen sendiri. Saya lihat kamu jalan, baru naik motormu, baru saya bisa pulang. Karena siapa tahu nanti Udin bisa saja nunggu di parkiran. Dia pasti udah pulang jam segini. Gak mungkin dia nunggu kalau dia udah tahu ada kamu di sini. Pokoknya saya tunggu 3 kali 24 jam ya. Silakan kamu pulang duluan. Pulang aja duluan. Saya udah capek dengar kamu ngomong. Pulang. Pulang dari sini atau saya yang pergi? Oke, saya akan pergi, Desi. Tapi asal kamu tahu ya, keluargamu, bahagia keluargamu ada di kamu ya. Jadi kamu bisa memilih keluargamu atau Udin. Jadi, saya rasa kamu dewasa dalam memilih. Tapi ingat, apa yang kamu ambil keputusan sekarang adalah masa depan keluargamu juga.
Tapi saya nggak mungkin bisa ninggalin dia gitu aja. Berat bagi saya. Sudahlah. Di mana lagi ku mencari Sekarang kamu istirahat. Terus pikirkan, seperti yang saya bilang tadi, ada waktu 3 kali 24 jam untuk berpikir bagaimana arah masa depan keluargamu. Tapi ingat, saya akan memberikan kebahagiaan untuk keluargamu yang pertama, terus yang kemudian yang kedua, tempat tinggal yang layak, mobil, kendaraan, dan bahkan nantinya kamu akan menjadi orang terpandang di kalangan teman-temanmu, keluargamu, dan lain sebagainya. kenyataan hanyalah ingat namamu. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa lagi, saya bingung. Pikiran saya buntu. Kamu masih ada waktu 3 hari dari sekarang untuk memikirkan kemana arah masa depan keluargamu. Darimu namun ku rindu. Salahkah caraku? Saya nggak bisa mikir secepat itu. So, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana dengan keluargamu? Pikiran saya buntu, pikiran saya penuh dengan beribu pertanyaan, dan saya nggak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam 3 hari. Dan saya nggak mungkin bisa mengambil keputusan dalam waktu secepat itu. Desi, bukan 3 hari waktu yang saya berikan sebenarnya. Kamu bisa berpikir jauh sebelum kita bertemu di malam hari ini. Takdir tak pernah ku pilih, namun harus. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa lagi sama kamu. Tapi sekarang saya bakalan manfaatin waktu yang kamu kasih buat saya. Tapi izinkan saya buat ketemu sama Udin. Dan kamu nggak boleh ikut campur dalam hal itu. Kamu nggak boleh membuntuti saya dimanapun saya sama Udin. Biarkan saya ketemu dan ngomong secara langsung dengan dia dan diskusi keputusan apa yang harus saya ambil. Jika memang Udin itu tidak mampu menyelesaikan masalah keluarga saya, Ya jelas nggak mampu. saya belum selesai ngomong. Jika memang Udin tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga saya, sekiranya saya itu berharap semoga saya itu tidak bisa bersama sama kamu. Dan semoga bukan kamu orang yang bakalan saya nikahi. Ku bertahan dalam kegelapan. Tapi jika memang dia tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga saya pastikan saya bakalan jadi milik kamu. Keputusan yang baik untuk yang terakhir ya. Tanpa pernah terbayangkan takdir kehidupan tetap harus. Tapi kamu harus berjanji sama saya, kamu gak boleh membuntuti Udin apapun yang terjadi. Dan jangan kamu ganggu dia di dalam kondisi apapun. Kalau kamu sampai melanggar itu, Siap. jangan harap kamu bisa sama saya. Di mana lagi ku mencari kehangatan yang pernah kau beri, sungguh bahagia.